Selamat datang di channel MedLife. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar semakin berkembang. Berdasarkan survei status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada tahun 2022. Angka ini terbilang masih cukup tinggi. Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kognitif seperti keterbelakangan mental, kesulitan belajar, rentan mengalami penyakit dan imunitas tubuh menjadi rendah. Oleh sebab itu penting bagi orang tua untuk memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh si kecil apalagi di masa pemberian makanan pendamping ASI atau empasi. Sebab empasi menjadi momen emas untuk pertumbuhan terutama di usia 6 bulan sampai 12 bulan. Berikut adalah kesalahan empasi yang bisa memicu stunting. Tidak menambahkan protein hewani yang cukup pada empasi. Kesalahan pertama yaitu tidak menambahkan protein hewani sebesar 15 gram untuk bayi berusia 6 hingga 8 bulan dan 20 gram untuk bayi berusia 9 hingga 11 bulan. Padahal protein hewani sangat dibutuhkan pada bayi karena merupakan sumber asam amino esensial terbaik yang diperlukan untuk mengaktifkan hormon pertumbuhan. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak terhambat yang dapat mengakibatkan tinggi badan anak lebih pendek dari yang seharusnya pada usia tertentu. Protein hewani penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak karena mengandung asam amino esensial yang diperlukan untuk pembentukan jaringan dan pertumbuhan otot. Pastikan empasi mencakup berbagai makanan yang sehat termasuk sayuran. Tidak menambahkan sumber zat mikronutrien penting. Zat mikronutrien seperti zinc dan zat besi merupakan salah satu mineral terpenting yang bermanfaat untuk pertumbuhan sel dan membangun sistem kekebalan tubuh. Kandungan gizi tersebut banyak ditemukan pada hati ayam dan daging merah. Sayangnya masih banyak ibu yang melewatkan untuk menambahkan bahan tersebut ke dalam menu empasi. Pastikan empasi bayi mencakup sumber-sumber makanan yang kaya zat mikronutrien ini, serta makanan yang kaya kalsium seperti produk susu dan makanan dengan kandungan kalsium tinggi seperti tahu dan kacang kedelai bisa menjadi bagian dari empasi bayi. Selain itu perlu diingat bahwa pemberian empasi sebaiknya dimulai sesuai dengan panduan usia dan tahap perkembangan bayi, dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter anak atau ahli gizi anak. Tidak menambahkan sumber lemak seperti santan dan minyak. Lemak berperan dalam pertumbuhan otak bayi dan membantu penyerapan protein, namun masih banyak ibu yang takut untuk menggunakan sumber lemak seperti santan dan minyak untuk menumis makanan si kecil. Padahal kedua bahan tersebut mengandung magnesium, vitamin E, zat besi dan zinc sebagai sumber lemak tambahan yang baik untuk empasi. Beberapa sumber lemak sehat yang dapat diperkenalkan dalam empasi bayi adalah minyak zaitun, minyak biji rami, minyak kelapa dan mentega yang sehat. Santan juga bisa menjadi sumber lemak yang baik terutama dalam makanan seperti bubur nasi atau hidangan dengan dasar santan. Lemak juga dapat ditemukan dalam sumber protein seperti ikan. Penting untuk menghindari pemberian lemak jenuh yang berlebihan atau trans lemak yang tidak sehat dalam makanan bayi. Terlalu banyak protein nabati. Menambahkan terlalu banyak kacang merah maupun kacang hijau dalam menu empasi ternyata tidak baik, sebab jenis kacang-kacangan tersebut mengandung penyerapan yang rendah. Protein nabati adalah komponen penting dalam diet, tetapi jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan bayi dan tidak boleh berlebihan. Protein nabati biasanya ditemukan dalam makanan seperti tahu, tempe, kacang-kacangan dan biji-bijian. Terlalu banyak protein nabati dalam diet bayi dapat mengganggu penyerapan nutrisi lainnya dan bahkan bisa memberikan beban ekstra pada ginjal bayi, terutama jika proteinnya berlebihan. Sebaiknya empasi bayi harus seimbang dan mencakup berbagai jenis makanan. Konsultasikan dengan dokter anak atau ahli gizi anak. Terlalu banyak menambahkan snack. Ternyata snack buah-buahan ternyata low kalori,
Hal ini membuat empasi tidak berjalan maksimal karena bayi akan cepat merasa kenyang. Pastikan bahwa makanan utama seperti sarapan, makan siang dan makan malam adalah prioritas dan memberikan asupan nutrisi yang seimbang untuk bayi Anda. Jumlah dan ukuran porsi snack harus sesuai dengan usia dan kebutuhan bayi Anda. Snack harus berperan sebagai tambahan bukan pengganti makanan utama. Pilih waktu snack yang tepat seperti di antara waktu makan utama untuk menjaga asupan makanan utama bayi tetap seimbang. Menghindari kesalahan dalam pemberian empasi termasuk pemberian snack yang berlebihan adalah penting untuk mencegah stunting dan memastikan bahwa bayi Anda menerima asupan nutrisi yang cukup. Itulah kesalahan empasi yang bisa memicu stunting.